diriwayatkan Rasulullah itu kalau sedang mengajar, para sahabat menunduk tenang, seakan-akan di atas kepala para sahabat ada burung. Tak terbang, saking tenangnya sahabat. Sekarang enggak. Santri sekarang, bukan ibu-ibu, santri sekarang. Ibu-ibu enggak. Saya kan punya ngajar kaji. Ngajar apalagi yang Ustaz Pak Tayyib, Ustaz. Wah, Masya Allah, santri zaman sekarang. Lompat sana, lompat sini. Kalau sama sahabat di depan Nabi itu dulu dengarkan seakan-akan ada burung. Burung tidak terbang. Gimana bu? Saking tenangnya sahabat sampai burung di atas kepala hilang, tidak akan terbang. Bisa kita? Nah, sekurang-kurangnya walaupun tidak cara seperti itu, kita sudah cara Rasulullah duduk di depan Nabi. Tabi'in ngadap kepada sahabat, terus sampai pada saat ini itu sanad duduk kita saja. Nah, itu adalah sanad dalam segi kesanatan. Kemudian selanjutnya ada kurikulum. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Belajar di pesantren itu tidak hanya sekedar tahfidz Quran saja, tidak. Sebab ilmu Al-Quran itu sangat luas. Quran itu saja perlu dipelajari tajwidnya, perlu dipelajari qiraahnya, perlu dipelajari asbabun nuzulnya, perlu dipelajari ulumul Qur'annya. Itu semua tentang tafsirnya, lafadznya dan sebagainya. Itu semua tafsir saja Al-Quran saja. Belum lagi fikih. Fikih mungkin kenal semua santri dari bawah sampai Nazatul Najah, naik ke atas Fathul Qorib, naik ke atas Fathul Wahab, naik lagi ke Minhajul Talibin, naik lagi ada Zubat, ada Muqaddimah Adramiyah, terus dikit. Dari segi bahasa ada Jarumiyah dari anak yang selesai Jarumiyah, itu dasar. Nanti masuk kepada Ibriti, masuk lagi kepada Mutamimah, masuk lagi ke Alfiyah, masuk lagi ke Agil sampai ke Qudari. Luas. Itu belajar di pesantren, bukan melulu Fatihah, melulu Quran, tidak. Belum lagi hadis. Hadis itu bukan hanya hafalan hadis arba'in, ada Tadhkirul Qaul, ada Mukhtar Hadis, ada Riyadhus Shalihin, ada Bulughul Maram sampai ke Kutubus Sittah. Bukan hanya lafaz-lafaznya belajar, sebabul urutnya, rijal hadisnya, apa yang bisa diambil, hukum-hukumnya, ahkam-ahkam, itu dipelajari semua. Dan semua itu ada sanad. Sanad sampai qala Rasulullah atau sanad kepada kitab di kalangan itu. Jadi jangan sampai mengatakan itu kan pendapatnya Imam Syafi'i, itu pendapatnya Imam Ghazali, itu pendapatnya Imam Nawawi, itu pendapatnya Kiai Fulan. Bukan sekedar pendapat beliau, tapi itu bersanad pada ujungnya adalah qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Tapi untuk memudahkan kepada santri, itu sampaikan ini pendapat ulama. Setelah diringkas di dalam Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, itu belajar di dalam pendidikan santri. Bukan sekedar belajar dari tingkat hafalan kurikulum saja, tapi juga belajar kehidupan. Itu santri disiplin, telah dibangunkan jam 4 tahajud, sholat berjamaah, tidak langsung habis sholat berlompat, ada wiridnya, zikirnya, tarikahnya. Habis selesai itu dengarkan pengajian lagi. Selesai itu mandi, selesai itu sarapan berjamaah. Sarapannya juga ada sembarangan, makan sembarangan, tak diatur kiainya. Loh, makan di pesantren itu ada sanadnya sampai Rasulullah. Kok bisa ada sanad Rasulullah? Karena pada zaman Rasulullah ada namanya murid Rasulullah yang menetap di masjid sebagai santri langsung Rasulullah, namanya Ashabus Suffah. Pimpinannya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini pimpinan Al-Suffah. Kenapa mereka ini menetap di masjid mendengar Rasulullah? Karena dia tidak punya keluarga, tidak punya rumah. Ini berkurang kadang bertambah, kadang 50, kadang 70, kadang 20, sesuai dengan mereka ini bisa keluar masuk kota Madinah. Nah, yang santri yang di Madinah, yang di Masjid Nabawi Ashabus Suffah ini, itu makan kalau Nabi makan, tidak makan kalau Nabi tidak makan. Nah, itu juga pesantren. Kiai makan, ya itulah makanan santri. Saya dipanggil dulu. Saya kira kiai kami itu, habib kami itu makannya dia bikin masak sendiri. Tidak.
kalau bacaan mengaji kan, Syekh Abdul Qadir Jailani menitipkan seorang anak untuk dididik. Sudah sebulan dilihat, 3 bulan dilihat, setahun dilihat, ternyata tambah kurus anaknya. Kenapa tambah kurus? Ternyata makanannya tidak seenak Kiai Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani makannya ayam, si anak tadi makannya tempe, mie tempe dan seterusnya. Akhirnya protes si emak ini. Nah, katanya Syekh, apa katanya anakku makan ini terus, sedangkan kau makan ayam. Nah, ini tulang-tulangnya dalam serakan makan ayam terus, sedangkan anakku tidak makan apa-apa. Apa kata Syekh tadi tadi? Sekarang perhatikan katanya, wahai tulang-tulang, wahai daging-daging, ayo, biiznillah, go. Tadi tulang-tulang yang makan dari berubah, semua jadi satu lagi, tahu-tahu hidup lagi, kemudian berkokok. Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah, pokoknya gitu. Nah, itu Syekh Abdul Qadir. Nah, katanya wahai ibu, kalau anak ibu sudah bisa hidupkan tulang-tulang jadi pokok seperti ini, baru boleh makan ayam. Itu pelatihan santri sebenarnya. Tiralkan. Semua, saya kira tanyakan semua nih yang kiai-kiai di depan ini, kalau dia mondok dulu ayam enak-enak nggak ada saja, bukan pesantren. Tahu, tempe, ada telur, ada ayam. Sudah seminggu sekali kecil lagi. Telur itu kata kita dulu di pondok itu triplek, karena saking tipisnya. Kalau dalam dadar itu saking tipisnya sudah tinggal 1,5 jari, sudah tipis lagi sekali habis. Ya hasilnya ini. Tapi kalau sudah dijejali makan enak, sudahlah. Akhirnya minta sedikit kiriman, minta tambahan transfer. Habis terus, belinya enak-enak terus. Epsila, inilah, apalagi tambah itulah. Itu akhirnya teman. Ini adalah cara santri. Dari segi makan saja sudah ada saran sampai Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak punya makanan, sudah lapar sama-sama Rasulullah. Tapi alhamdulillah pesantren sekarang tidak ada yang santri bikin tambah, dan dibikin lapar, tidak ada. Pasti dikasih makan. Dan bayar pun dikasih makan terus sekarang. Masih juga orang-orang meragukan pesantren. Itu semua pendidikan anak-anak. Dari segi makan, dari segi kedisiplinan, dari segi kemandirian juga demikian. Disuruh ngurus kitab, merapikan lemari sendiri, ranjang sendiri, kadang mencuci sendiri dan sebagainya. Kemandirian. Makanya pelajaran ini adalah tugas pertama seorang santri yang akan melahirkan nantinya keluar adalah orang-orang yang bisa menjadi pejuang-pejuang. Oleh karena itulah ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumandangkan jihad, seluruh pesantren-pesantren mengirim pasukan masing-masing dan kiainya komandan masing-masing. Kenapa? Mudah. Tidak ada kecintaan pada dunia, tidak mikir lagi. Nanti kalau datang dapat kasih kotak dah. Tidak ada. Santri biasa dah makan, biasa puasa, makan kecil-kecil. Mudah sekali diajak ketika dia. Semua saat itu asalnya adalah 100 km saja yang wajib jihad pada zaman itu. Tapi ternyata dari Semarang datang, bahkan dari Banten datang dengan kiai membawa santri-santrinya. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan dengar satu pelajaran kiai ikut semua. Kenapa? Karena tidak ada untuk nilai-nilai di dunia, apalagi hanya sekedar mikir perut saja. Nah, inilah pelajaran pertama dari seorang santri. Belajar. Baik belajar tadi secara kurikulum, belajar agama. Saya garis bawahi bukan hanya satu kitab Al-Quran saja, tapi semua rangkaian cabang daripada ilmu Al-Quran dipelajari semua, sehingga kalau santri benar-benar mempelajari itu, dia qalla inkaruhu 'alan nas. Kalau luas wawasannya, dia akan sulit untuk cepat-cepat menyalahkan orang. Itu santri yang tulen. Dia tidak cepat dari keluar orang langsung, oh salah, sorry salah, tersesat, kalau beda. Kenapa? Karena ada pelajari juga kalau wawasan-wawasan tadi. Tapi kalau pesantren kita, nah itu masalah. Lah beda hasil dia ngaji langsung nyalakan orang. Kadang-kadang pesantren kilat. Santrinya jadi kilat juga, ilmunya juga kilat, nyamar orang. Nah itu namanya santri. Ini adalah tugas pertama belajar. Nah belajar mudah, bukan sebulan 2 bulan kilat, tidak. Abuya Kiai, ayah saya itu ngomongkan, kalau seorang kiai atau santri di
baru kiai. Waduh, udah bisa kita ikut pedoman ini. Ngaji gila, mana kan ikuti. Tahu-tahu bilang-bilang nggak bisa nyalakan orang. Ini kata Abu Kiai, 20 tahun ngaji, nyantri, 20 tahun ngamalkan hasil ngaji, 20 tahun baru ngajarkan, baru dia dianggap santri bulan. Nah, sekurang-kurangnya sekarang sudah ada program 3 tahun, 6 tahun, atau 12 tahun, ibtidaiyahnya, tsanawiyahnya, aliyahnya, itu semua adalah bagian dari belajar baik di kelas, di depan guru, kemudian juga dengan akhlak-akhlak mandiri, disiplin dalam kehidupan. Nah, itu yang pertama, tugas seorang santri. Yang kedua, tugas seorang santri adalah beribadah. Tidak bisa lepas ibadah seorang santri. Bahkan disebutkan tadi, baru keluar rumah itu sudah dianggap ibadah, fisabilillah. Makanya tidur santri itu ibadah, ya. Makan santri ya ibadah. Mohon maaf, ke kamar mandi santri itu ibadah. Kenapa? Karena dari pangkal masuk pondok dia itu menuntut ilmu. Maka setiap keluar daripada kehidupan dia, keluar dari rumahnya yang biasa masuk kepada menuntut ilmu, semua itu dihitung sapi. Kapan dia selesai? Kalau balik ke rumah lagi. Kalau makan nasi ibu, udah. Lah duduk bersama ibu, dia tidak lagi melanjutkan aktivitas dunia, dia sudah di luar. Tapi kalau sekedar libur karena sakit dan sebagainya masih dihitung dalam itu. Tapi kalau berhenti, nama kita kalau di Jawa itu boyong berhentinya, itu sudah artinya adalah sebagai fisabilillah. Maka semua nilai itu secara global, apalagi secara spesifik. Ditambah tahajudnya, sembahyang duhanya, baca Quran bersamanya, baca zikirnya, membantu pondok pesantrennya, ngajar teman-temannya, itu semua bagian dari ibadah. Dan bisa terpisah. Dan alhamdulillah ibadah-ibadah di pesantren itu ada sandarannya. Makanya suatu hari ada setan ngawasi masjid. Ngawas. Belum masuk di pintu masjid. Di dalam masjid itu yang diawas-awasi ada 2 orang. 1 orang lagi sholat, 1 orang lagi tidur. 1 orang lagi sholat, 1 orang lagi. Maka ketika ada temannya masuk, ada teman setan tadi yang kedua, kenapa kau ada masuk? Itu kan ada orang ibadah, atau kita ganggu. Jangan katanya. Kenapa jangan? Itu yang kita bahaya itu adalah yang tidurnya. Tuh. Yang kita ganggu kan yang sholatnya, ngapain ganggu yang tidur? Masalahnya yang tidur itu santri. Yang sholat itu bukan santri. Kenapa? Sebab kalau itu ganggu yang bukan santri lagi sholat, tidak tahu rukun sholat, batal sholat, sunnah sholat, tahu-tahu kita ganggu, tahu-tahu batal sholatnya, terbangun si santri tadi diperbaikinya, sia-sia kita ganggu. Tidur santri baik ditakuti oleh kenapa itu sampai santri tidur ditakuti? Karena dia punya ilmu. Karena ibadahnya didasari ilmu. Itulah ibadah para santri. Kalau salah langsung diingatkan oleh kiainya, langsung diluruskan oleh kiainya. Nah, ini adalah kedua. Dan ibadah jelas, ibadah itu ada 2. Ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah memang murni dengan syarat-syarat ketentuan yang ditentukan di dalam hukum Islam. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh, itu semua murni ibadah. Ada yang ghairu mahdhah, tidak murni, bentuknya seperti sosial, bentuknya seperti keduniaan, tapi dia mengandung nilai ibadah dengan cara dunia ibadah. Di dalam pesantren itu semua diajarkan. Di dalam pesantren semuanya digalakkan. Di pesantren semuanya dididik dalam melakukan hal ini. Itu ibadah seorang santri dalam pesantren. Maka jangan takut kalau ibu-ibu, bapak-bapak, anaknya di pesantren. Semua amal ibadah anak ibu di pesantren semua ngalir kepada ibu bapak. Iyalah, ibunya di toko berjualan, ibunya di kebun karet, sholatnya alhamdulillah yang wajib baik. Nah, sholat sunnah tidak sempat. Tapi berkat anaknya di pondok pesantren, ketika nanti di akhirat dihitung, ya Allah, di mana aku dapat sholat duha? Ya Allah, dapat sempat doa. Ya Allah, di mana aku sempat baca zikir? Aku dah sempat berzikir.
ini semua kiriman anak-anak yang masuk pesantren. Itu ibadah ada juga, itu namanya amal jariah. Karena jadi sebab anak itu datang ke sana gara-gara ibu, makannya ibu kirimin, duitnya ibu kirimin, pakainya dia pakaian. Sebab dia bisa beribadah itu gara-gara uang ibu, maka menyebabkan dia itu mendapatkan bagian amal ibadah seorang anaknya yang besar, ibadah. Tapi harapannya enak kalau di Jawa ibu. Kalau di Jawa, ibu-ibu wali santri itu sudah, kalau anaknya santri, ibunya langsung jadi santri juga. Bapaknya langsung jadi santri juga. Karena ada kegiatan-kegiatan wali santri, ada pengajian wali santri tahunan, bulanan di pesantren Jawa. Tapi kita ini tidak hanya sekedar didik atau ngirim baik. Kadang-kadang sebulan, setahun dan ini jadi anaknya. Penting transfer, uangnya terus dikirimin. Nah, kadang-kadang juga komentar-komentar ada baik pesantren, kamu pesantrennya ini, kamu pesantrennya ini. Lah, kalau komentarnya dikirim sendiri oleh ibu, ini sudah masukkan pesantren, masalahnya apa? Nyala-nyalain pesantren. Ya kalau tidak terima ya sendiri balik, karena didik sendiri di pesantren ibu di rumah. Maka yakinkanlah kepada pesantren-pesantren tadi dengan syarat yang lima tadi ya, yang jelas saya sampaikan definisinya, sampaikan di situ, yakinkanlah harapannya pertama dia akan belajar secara komplit cabang-cabang agama, yang kedua dia akan beribadah secara komplit dengan tuntunan para kiai-kiai, ustaz-ustaznya. Yang terakhir, daripada tugas seorang santri itu ringkasnya adalah berkhidmah. Khidmah ini tidak bisa lepas daripada seorang santri. Bahkan walaupun gurunya sudah wafat pun khidmahnya juga menyambung. Inilah kami kemarin kami ziarah kepada buya-buya di Lawang Kidul ini. Itu bagian daripada khidmah kepada ulama-ulama ini. Kita mendoakan dia. Kenapa? Karena dia telah membangun tempat kita beribadah tanah Lawang Kidul ini. Karena dia telah menetapkan ada istiadat di Lawang Kidul. Kita berterima kasih, berkhidmah dengan mereka. Ada orang-orang baik membersihkan tempatnya. Ada orang baik membangunkan tempatnya. Ada orang baik yang mendoakan tadi Ustaz Tulus baca doa, semuanya dibaca, guru-guru, sunannya, buyangnya, yang baik-baik ini bangun masjid ini, dan ibu-ibu yang menjadi jamaah didoakan semua. Itu sebagai apa? Sebagai khidmah kita kepada mereka. Tidak lupa. Makanya silaturahmi kita kepada orang mati, orang yang sudah wafat adalah dengan doa. Itu yang sudah wafat. Yang masih hidup, kalau dia masih jadi santri, berkhidmah dalam situ kesantrian. Berkhidmah. Seperti umpamanya salah satu khidmah yang kecil adalah santri-santri itu biasanya membaling sendal guru. Kita kecil itu berebutan. Kalau ada gurunya, sendalnya berebutan mau membalikkan sendal gurunya, memudahkan kalau santri gurunya keluar. Itu ada sanadnya ibu. Itu terjadi pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Berebutan Sayyidina Anas bin Malik dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud untuk mengambil sendal Rasulullah dan meletakkan. Nah juga Pak Hashim dengan Pak Khalil berkhidmat dengan apa? Menjaga kudanya, sekedar menjaga kudanya. Tidak bisa lepas. Dulu, mohon maaf, Abu Yahya Kiai, ayah saya itu tugasnya dalam menjaga kamar gurunya di Mekah, di Masjid Nabawi Haram, menyiapkan tempat berwudu, tempat ajar, kursi dan sebagainya dan sebagainya. Tidak bisa lepas khidmah seorang santri pada gurunya. Itu ketika masih di pondok. Nah, kalau tidak bisa langsung kepada guru, bisa dengan berkhidmah kepada pesantren. Diajak gotong royong, diajak bangunkan adik-adiknya, teman-temannya. Itu adalah bagian membantu guru juga. Ada sebagian memasakkan atau membuat kopi atau menyiapkan makanan, minuman untuk gurunya atau untuk santri-santri yang lain. Itu semua khidmah semua. Maka khidmah ini adalah bagian pesantren yang tidak dilepaskan. Itu ketika masih di pondok. Masih di pondok. Yang sudah keluar dari pondok, khidmahnya bagaimana? Khidmahnya adalah meneruskan pelajaran yang diajarkan gurunya. Melanjutkan pelajaran. Nah, kalau sudah balik, kau jaga ini, ajarkan ini, jaga akidah ini. Itu kalau khidmah dengan gurunya, walaupun gurunya di sana, di Jawa situ, tapi mereka kiai-kiai di sini melanjutkan apa perintah. Itu khidmah. Ini mengadakan Nahdlatul Ulama ini kita khidmah kepada Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan acara-acara seperti ini. Kita khidmah, membantu
pendidikan pesantren. Nah ini belajar, beribadah dan berkhidmat adalah bagian daripada seorang santri. Nah bagaimana kami ini Ustaz? Tidak nyantri kami ini. Tadi paling nyantri itu santri kita. Apa dapat bagian daripada orang-orang itu? Dapat tak? Dapat tak itu? Kalau ada dapat, ngajilah. Banyakkan lagi, daftar ke Ustaz atau Ustaz dulu. Aku nak jadi santri Ustaz. Kalau kami di Jambi ada namanya santri jompo ibu-ibu. Tahu santri jompo lansia. Jadi orang tuanya, anak-anaknya sudah selesai semua, ya sama suaminya sudah tidak ada lagi kegiatan, jadi dia tinggal di pesantren, ngaji, sholat berjamaah, dengarkan pengajian, masak-masak sendiri, dan di per minggunya, per pekannya ada anak-anaknya datang. Anak pertama bawakan makanan, minggu depan anak turun dan tidur. Itulah kerjaannya sehari-hari untuk menjemput husnul khatimah. Tapi kita di Sumatera ini, di Sumsel ini, khusus Lawang Kidul ini, apalagi di Sendo, tidak bisa. Sebab orang tua itu jaga umur, jadi apa? Jadi palang semua, jadi cucung lah, rumah. Jadi tidak bisa dipotongkan kalau lansia. Tapi sekurang-kurangnya alhamdulillah dibuka majlis-majlis taklim. Nah bagian-bagian itu insya Allah bagian daripada menuntut ilmu. Tapi bukan sekedar menuntut ilmu dari segi belajar, tapi harapannya contoh juga kelakuan kiai-kiai kita. Gimana kiai kita dalam kehidupan sehari-hari, itu juga menjadikan contoh tauladan kita sebagaimana santri ketika di pesantren semuanya mencontoh kepada guru-gurunya. Semuanya guru-gurunya. Mohon maaf saya ini kalau ngajar dan ceramah juta-juta, nggak sembarangan juga kan. Kalau kiai ini pakai gini. Jadi, saya ini karena sudah dikasih waktu di Mekah itu mau pulang dikasih juta, dididik oleh guru. Nandakan saya mau boyong. Jadi saya sudah dapat izin, dapat dari gurunya sampai itu sebagai bentuk khidmat saya. Apa perintah guru yang laksanakan seperti ini, apa adanya. Nah, itu adalah bagian dari contoh. Tidak masalah nanti ikut guru kita alhamdulillah yang pesantren-pesantren di Jawa, di Mekah, di Yaman, itu sudah semua itu ngalir kepada sampai Rasulullah SAW dengan cara-cara yang sudah dicontohkan yang baik. Nah itu semua adalah tiga. Maka kita sebagai yang bukan santri, harapannya adalah semoga ada di antara anak-anak kita, cucu-cucu kita akan menjadi orang-orang santri yang benar melaksanakan tiga hal tadi. Kalau tidak seperti itu, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Qul aliman, au muta'alliman, au sami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Wahai umat ini, jadikanlah pertama diri kalian orang alim. Jadi kiai, jadi ulama, jadi ustaz. Tidak bisa semuanya ustaz, tidak ada nabi, tidak bisa orang pegawai di kantor. Maka kata Rasul yang kedua, qul muta'alliman, jadi orang belajar, jadi santri. Hadir majlis taklim, hadir pengajian-pengajian, hadir peringatan-peringatan. Dan juga ustaz sibuk dengan penjualan dan sebagainya. Yang ketiga, pun sami'an, jadi orang pendengar baik. Ada orang di kantor tak bisa masuk pengajian tapi dengar, oh gitu, cukup. Kalau sudah ada dengar, tak bisa juga dengar, pun muhibban, jadi orang pecinta dia. Ada kegiatan pengajian, ada Muhammad, tak bisa ikut hadir, tak bisa juga bantu, cinta nyumbang sekurang-kurangnya. Entah terserah nyumbang apa baik, nak duit boleh, nak makanan boleh, atau nyumbangnya tak bisa semua share, kasih tahu kepada orang, ada pengajian, mohon maaf, aku tak bisa hadir, mungkin anakku jadikan wakil, atau nantuku disuruh datang, atau anakku itu semua cinta. Wala takun khamisan, jangan jadi yang terima. Siapa yang terima itu? Lah alim dah, belajar dah, dengar dah, cinta juga tidak. Nah ini jauh sekali. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberi solusi. Rasulullah memberi solusi. Memang tidak semua tidak semua bisa jadi santri. Tadi sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan semuanya berjuang dalam kehidupan ini. Tapi ada sebagian orang-orang yang bisa mengikuti untuk mempelajari agama ini. Maka alhamdulillah apa yang dicanangkan oleh Ustaz
Muslim tadi atau Temenggung tadi menjadi kota santri, Tanjung ini atau Laung ini menjadi kota santri, harapannya benar-benar terkabul dan para kiai-kiai kita, para pimpinan-pimpinan pesantren ini diberikan kekuatan, keabiatan mendidik putra-putri kita, dan kita para wali-wali santri, orang-orang yang baik, walaupun tidak menjadi anaknya tidak santri, tapi kita senang dengan pesantren santri ini diberikan kekuatan, kemudahan untuk menjaga diri kita, menjaga generasi selanjutnya, menjaga kegiatan-kegiatan masjid-masjid kita ini. Siapa lagi yang akan menyambung Ustaz Tulus, Kiai Priyadi kalau bukan para anak-anak kita, generasi-generasi kita, para santri-santri. Dan juga sekaligus saya titipkan, kalau menjadi anak-anaknya orang santri, ingat juga 3 hal tadi. Tanyo itu, kalau ini nyantri di mana? Nyantrinya udah tahu belajarnya apa baik. Nah, jangan salah nanti pelajarannya. Nanti dia minta kirim SMS atau WA. Itu saya disuruh Ustaz pengurus masjid untuk beli kitab. Apa kitabnya? Xiaomi. Nama kitabnya Xiaomi. Langsung dikirim, harganya 2 juta. Ternyata beli HP Xiaomi. Dengan Xiaomi-nya itu wajib salah ini pelajaran. Atau yang lain beli HP Xiaomi ternyata. Atau kita beli kitab namanya apa? Gudang Garam. Nah, ternyata gudang garam beli apa gudang garam? Rokok. Nah, alhamdulillah pesantren-pesantren itu belum masih dilarang untuk main HP, dilarang untuk merokok. Nanti kalau dia sudah keluar sudah itu bagian bawahan masing-masing. Tapi kalau masih santri, itu kalau tidak diawasi hal-hal seperti kecil itu, kita kirim terus berapa banyak maaf benar di Aceh, di Jawa sudah anaknya belajar benar-benar dikirim tiap bulan. Tapi hasilnya alhamdulillah. Kok hasilnya kok belajar tapi malah tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena kita hanya mengirim tapi tidak kontrol juga. Harus bekerja sama. Pesantren bekerja, santri juga bekerja belajar, dan wali santri juga wajib tetap mengontrol. Apalagi insya Allah kalau disampaikan tadi, pesantren-pesantren kita di sini adalah pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama yang insya Allah bersanad kepada para ulama, para habaib, para orang-orang yang alim, dan juga hati-hati juga kalau ada pesantren-pesantren yang tidak berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan merusak NKRI ini, merusak akidah kita, laporkan kepada KUA, laporkan kepada FPC. Insya Allah kita bekerja sama untuk mengajak kepada kebaikan. Jadi 11 jam. Nah, inilah yang saya dapat sampaikan dalam kesempatan ini. Semua kita mendapat bagian masing-masing. Kita mendapatkan bagian masing-masing. Yang bisa belajar agama mendapatkannya, yang bisa mendengar saja mendapatkannya, yang bisa mencintai juga mendapatkannya. Bukan orang yang terakhir yang berbahaya untuk agama ini. Kita semua bersama-sama menegakkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga agama Islam ini, dan menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana semangat Hari Santri, yaitu Hari Santri tahun ini dengan tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Semoga tujuan kita ini kita bisa benar-benar dengan santri-santri yang kita bentuk menjadi orang-orang yang bisa menjaga keberdayaan martabat kemanusiaan. Jangan sampai kita turun martabat manusia menjadi orang-orang yang tidak bermartabat. Amin. Dan mohon maaf Kiai, para ustaz, para ibu nyai, para ustaz dan haji tokoh agama untuk masyarakat, pengurus masjid. Kalau ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian tausiah ini dalam masalah santri ini, kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua mohon ampun. Astagfirullah.
Hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi mau'idah bersama Bapak Kiai Haji Imam Haramain, pimpinan Pondok Pesantren Al-Haramain Sumedang. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, pencerahan-pencerahan yang beliau sampaikan dapat memberikan pencerahan juga di hati kita untuk menata hidup yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, ketika doa-doa dipanjatkan, baiknya kita dengarkan dengan sesama agar doa-doa tersebut dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya doa kebinaan dengan segala hormat Bapak Kiai Haji Priyadi Al-Hafiz untuk memimpin doa. Disilakan. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حتى يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة والبركة وعباد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما Allahumma ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih dan maha penyayang, pada siang hari ini ya Allah kami belajar kehadiran-Mu ya Allah, kami berikan hari santri pada tahun ini ya Allah, Kau berikan ilmu yang manfaat dan dibawakan pada santri-santri yang lagi muda di pondok pesantren ya Allah. Allahumma ya Allah berikan kepada kami semua yang hadir pada hari ini ya Allah kekuatan istiqomah di dalam bekerja dan dalam ibadah kepada ya Allah. Allahumma ya Allah jadikan kami semua yang hadir pada hari ini ya Allah hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kehadiran-Mu ya Allah, dan Kau jadikan kami semua hamba-hamba yang kufur lupa kepada-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan menerima doa. Selesai sudah seluruh rangkaian acara kita pada kesempatan kali ini dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional Kecamatan Mangkudu tahun 2022, hari Sabtu tanggal 20 November 2022 bertempat di Masjid Asada, Surat Pasar Banjir. Sebagai kata syukur, marilah acara ini kita tutup dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah, sekian terima kasih. Bila kita berdoa, Assalamualaikum